alhamdulillah Ustazah ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Ini kita baru ketemu kembali ya setelah sekian lama Ustazah ya. Iya, iya, karena saya pindah hari, Mbak, Iya dari ya. Senin Kamis. Oke, baiklah kalau Hmm, begitu. Tapi Ustazah mohon izin nih, mungkin agak bisa hmm. bergeser sedikit ya. Kayak suaranya bergema gitu Ustazah. Iya, sebentar, sebentar. Ya, Oke. Halo, kalau begini halo. gimana, Mbak? Clear sih. Oke. Oke. Nah, sebelum pendengar bergabung untuk tanya jawab apa yang mau disampaikan Ustazah untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, silahkan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mbak Lata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyin nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari yang cerah, alhamdulillah. Insyaallah kita senantiasa selalu merasakan limpahan rahmat, berkah, cinta kasihnya Allah kepada kita semua. Sehingga puji syukur itu hendaknya selalu kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi, karena itu juga akan berefek baik kepada kehidupan kita. Salawat dan salam juga terhatur kepada junjungan kita kekasih Allah, manusia paling benar hingga masa akhir nanti. Dialah Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita ilmu yang banyak, mewariskan hadis yang sungguh mulia sehingga kita dapat menjalani kehidupan dunia ini dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Saudaraku, para pendengar radio Pro 1 RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tercipta sebagai manusia yang diberikan akal sungguh memiliki suatu cobaan tersendiri. Tetapi di balik cobaan itu ada sebuah keindahan yang menanti kita berupa rasa bahagia apabila kita melingkupi semua cobaan tadi dengan rasa kesyukuran yang mendalam yang kita nisbahkan kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia ini manusia diberikan tuntunan agar dapat menjalaninya dengan baik dan benar. Maka ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas sebagai nabi, pertama yang menjadi tanggung jawab beliau adalah memberikan didikan atau menjalankan amanah sebagai seorang utusan Allah, yaitu untuk memberikan pendidikan akhlak. Jadi dalam hadisnya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, di muka bumi ini untuk membetulkan akhlak. Jadi karakter manusia yang ada pada saat itu ditunjukkan dengan berbagai macam keburukan, sehingga pentingnya seorang utusan Allah untuk membetulkan itu semua, karena tidak akan pernah tercipta kedamaian hidup di muka bumi ini apabila manusia yang menjadi penghuninya itu tidak memiliki standar kebaikan berakhlak. Maka Islam datang sebagai penyelamat untuk menyampaikan kebaikan kehidupan itu yang dimulai dari apa? Yang dimulai dari bersikap baik kepada diri sendiri dan juga kepada lingkungannya. Maka kemudian standar hidup yang baik ini berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya kita baca dalil ini di surat Al-Isra ayat 23. Salah satu
yang menjadi ekspresi yang harus dan wajib kita lakukan, yaitu bersikap baik kepada orang tua. Dalilnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'dilu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu agar jangan menyembah selain kepadanya, selain Allah maksudnya. Dan persembahan itu hendaklah diwujudkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsana. Kemudian ayat ini berlanjut dengan jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Kemudian jangan pula kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam berbagai tafsir, ayat ini disebut sebagai ayat yang mengajarkan kepada seluruh manusia untuk bisa bersikap baik, menjalankan sikap dengan ukuran dan norma yang berlaku dalam kesopan santunan. Karena hal ini juga akan terafiliasi menjadi nilai-nilai yang memiliki kadar ibadah yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersikap sopan itu adalah perwujudan untuk memberikan rasa hormat kita, rasa penghargaan kita terhadap apa yang kita miliki. Kemudian kesantunan kita adalah perwujudan dari rasa sopan tersebut, sehingga takzim itu atau rasa hormat itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sedikit kita menyadari bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sungguh sempurna. Kesempurnaan itu memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Kita diberikan lidah yang tidak bertulang, diberikan otak yang senantiasa mampu berpikir baik. Kemudian juga kita diberikan daya atau kekuatan atau energi untuk melakukan atau mewujudkan semua harapan dan rencana kita. Sehingga kita mendapat pandangan dari masyarakat kita dan kita mendapat penghargaan dengan hal yang kita sudah lakukan selama ini. Maka hendaklah kita berpikir ke dalam bagaimana kita sudah memperlakukan tubuh kita ini selama ini. Apakah sudah dengan selayaknya atau kita gunakan dengan semaunya. Karena apa? Berawal dari mencintai diri sendiri dengan cara yang benar dan tidak berlebih-lebihan, maka itu akan menghasilkan segala sesuatu yang baik bagi kehidupan kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kesantunan kita itu merupakan bagian dari ibadah. Kenapa? Karena ketika kita mampu menghargai apa yang dihasilkan oleh tubuh kita bagi diri kita, apakah itu cara berkata-kata yang baik, apakah itu bersikap sopan terhadap orang-orang di sekitar kita, ini menunjukkan bahwa kita sungguh menghargai apa yang ada, proses yang ada di dalam diri kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ini ada seperangkat mesin yang bekerja dengan refleksnya, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
semua organ kita mendukung kita, mendukung setiap upaya kita untuk mewujudkan cita-cita kita. Maka lantunkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi memelihara dia tetap sehat, menjaga semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman yang masuk itu dalam kondisi halal dan bersih. Kemudian melakukan ibadah pada waktu yang tepat, menjaga semua perkataan kita agar tidak menyakiti orang-orang di sekitar kita. Ini merupakan rangkaian upaya yang menunjukkan kesopanan kita terhadap tubuh kita sendiri. Apabila kita mampu menghargainya, maka otomatis dia akan menjadi mm, jalan kebaikan bagi kita untuk berinteraksi dengan lingkungan kita. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW selalu mengajarkan kepada kita untuk menjalani hari-hari kita dengan berhias akhlakul karimah. Akhlak itu bukan hanya diutamakan untuk orang lain, tetapi juga diutamakan untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah mampu mengontrol semua hal yang kita lakukan, insya Allah itu menjadi jalan bagi kita untuk menjadi pribadi yang disegani, yang dihormati, dan yang lebih penting adalah disenangi oleh lingkungan kita, terutama oleh orang-orang di sekitar kita. Hal ini penting kita dapatkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi jalan semakin menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri kita. Kepercayaan diri ini adalah salah satu pondasi untuk mendukung keberhasilan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Karena dengan memberikan porsi kesopanan yang banyak terhadap diri sendiri, ujung-ujungnya itu akan menghasilkan akhlak yang baik dalam diri kita. Sehingga akhlak ini akan dinilai oleh orang-orang yang ada di luar diri kita, oleh keluarga kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sosial kita, bahkan mungkin hewan peliharaan kita, tanaman yang kita pelihara di halaman rumah kita. Semua makhluk yang ada di sekitar kita akan merasakan kemanfaatan dari kesopanan yang kita aturkan kepada diri sendiri. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita berdiri hidup kita di atas dunia ini, salah satu yang ingin kita dapatkan adalah penghargaan dari lingkungan sosial kita. Tetapi penghargaan itu tidak akan pernah kita dapatkan apabila kita masih belum mampu mengatur atau memelihara diri kita sendiri. Kenapa? Karena ketika kita mengabaikan semua kewajiban yang seharusnya kita lakukan untuk diri kita, contoh misalnya waktu makan kita abaikan kecuali setengah berpuasa. Kemudian waktu ibadah kita abaikan, sehingga kita mampu mengabaikan janji-janji kita kepada orang lain, atau kita mampu meremehkan orang lain dan menganggap diri kita merasa lebih baik dan lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Ini menyebabkan kita mendapatkan halangan-halangan untuk mendapatkan hal baik dari lingkungan kita. Karena dari apa yang kita keluarkan dari tubuh kita itu akan berefek kepada diri kita sendiri. Fungsi badan kita sudah diberikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluknya tinggal menggunakannya dengan baik, menjaganya dan memeliharanya, sehingga ketika kita sampai pada waktu kita kembali kepada Sang Khalik, kita dapat menyerahkan itu semua dalam keadaan yang baik. Catatan amal pahala kita menjadi gambaran bahwa kita sudah menggunakan semua yang Allah berikan kepada kita dengan baik dan benar, sesuai dengan norma yang diajarkan oleh Islam dari Al-Quran dan hadisnya. Semoga ini menjadi pengantar obrolan kita pada pagi hari ini, Mbak Tata.
Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah waktunya untuk membuka acara kita di pagi hari ini. Silakan pendengar, kami ajak Anda untuk tanya jawab ya bersama Ustazah Erika. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata, Idin. Sama Pak Zakaria di Kentan ya. Iya, Silakan Pak. Assalamualaikum Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zakaria. Semoga sehat selalu Ustazah ya. Amin, insya Allah Pak Zakaria juga begitu. Ini Ustazah menyangkut tadi perkataan hadis. Ini Bu Ici memang kalimat akhlak ya. Jadi Allah Rasulullah diutus menggunakan alat yang mulia. Kemudian saya kaitkan dengan soal adab ya, soal sopan santun. Bahwa juga ada hadis yang mengatakan bahwa ibadah atau akhlak yang mulia itu merupakan separuh daripada iman atau ibadah kita. Kan ada ungkapan syair itu kan, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jangan kau kotori. Mohon pencerahan kita lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Lata atas kesempatannya Pak Zakaria. Terima kasih atas partisipasi pertamanya pada pagi hari ini. Hati itu menjadi pangkal utama di mana kita ingin menentukan hidup kita ini mau jadi baik atau buruk. Hati diberikan diberikan sensor oleh Allah untuk menjadi pengukur gitu ya, pengukur apakah kita sudah melakukan suatu tindakan itu benar atau salah. Tetapi jangan lupa perasaan itu juga harusnya diiringi dengan ilmu yang baik. Maka Pak Zakaria, syair itu memang benar karena ibadah itu berawal dari keikhlasan. Jadi ibadah itu kalau kita lakukan terus-menerus rutin, tapi kalau kita tidak ngerti maknanya maka bobotnya akan berkurang. Mungkin secara kuantitas kita mendapatkan hitungan pahalanya. Tetapi yang lebih menentukan dari sebuah kualitas ibadah kita adalah kadar rasa yang didapat dari ibadah tersebut, yaitu yang dirasakan atau yang dikeluarkan oleh hati tadi. Rasa ikhlas kita, rasa senang kita, kemudian rasa bersyukur yang muncul dari diri kita, itu semuanya dikelola oleh perasaan yang berpangkal dengan kolbu tadi, dengan hati tadi. Maka sesungguhnya ada korelasi atau ada hubungan yang sangat kuat antara perilaku ibadah kita dengan rasa yang dikeluarkan oleh perasaan tadi. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah kita, perbuatan kita itu hanya secara rutinitas saja tanpa ada rasa di dalamnya, itu mungkin didapat, tetapi efeknya masih kurang baik untuk kelanjutannya gitu. Namun apabila dilakukan dengan sebaliknya konsistensi secara kuantitas kita lakukan ibadah kita, kemudian rasa itu kita pertebal dengan rasa kesyukuran kita, dengan rasa kenikmatan ketika melakukan ibadah, kita tambah pengetahuan kita untuk menambah kenikmatan beribadah tadi, maka semua itu akan memberikan efek mendalam bagi karakter kita. Otomatis kalau ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kalam kita ini tidak akan kita biarkan untuk berkata-kata kasar. Pikiran kita tidak akan pernah kita biarkan untuk berpikiran kotor dan jahat kepada orang lain, dan seterusnya seperti itu. Sehingga akhirnya muncullah karakter yang memang seperti disebutkan tadi. Jadi karakter manusia itu berawal dari suasana hati yang baik dan pengetahuan yang cukup untuk terus mendukung dirinya menjadi kepribadian yang baik. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Zakaria. Mbak Tata, terima kasih. Lanjut lagi silakan pendengar di line telepon 0711369977. Halo, assalamualaikum.
Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, sama Pak Azhari di Sekayu ya. Ya, Silakan Pak. Ustazah, Ya, iya Pak Azhari. Assalamualaikum ini Pak Azhari. masalah saya. Apakah yang maksud dalam kata-kata kasih ibu tuh Pak Azhari, mohon maaf nih Pak, agak pelan-pelan sedikit Pak ya, biar kita bisa menangkapnya dengan clear di sini. Ini kurang jelas Pak. Apakah? apakah yang dimaksud dengan kata-kata ini kan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Nah, apakah maksudnya kata-kata itu? Oke, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Baik, Mbak Tata. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Tata. Pak Azhari, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Ungkapan kasih ibu sepanjang jalan dan kasih anak sepanjang badan itu bermakna kalau orang tua itu tidak pernah berhenti untuk selalu sayang kepada anaknya, apapun yang terjadi, sampai akhir hayat beliau, gitu ya. Maksudnya mungkin orang tua ya, bukan hanya ibu saja ini. Tetapi sebaliknya, ketika anak ini mendapatkan keberhasilan hidupnya atau mungkin sudah mandiri, kadang-kadang ujiannya itu meninggalkan orang tua. Nggak boleh orang tuanya ini salah sedikit, anaknya gampang sekali membenci. Itu banyak terjadi akhir-akhir ini. Fenomena akhir dunia ini, bahkan anak itu kalau nggak dikasih uang, dalam berita kriminal di laman berita itu, seringkali kita baca anak itu gampang sekali membunuh orang tuanya. Mungkin ini bagian dari bagian dari cobaan ya. Maksudnya adalah seorang anak itu kalau tidak diajari bagaimana berkasih sayang dengan baik, maka ujung-ujungnya dia akan melukai orang tuanya dengan sangat mudah. Itu seperti itu Pak Azhari. Sementara orang tuanya tetap menyayangi, karena itu sudah menjadi fitrah bahwa orang tua dikasihkan rasa kasih sayang yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyayangi anaknya. Maka apabila hal itu dipergunakan dengan salah, ujung-ujungnya itu akan memberikan keburukan kepada kehidupan si orang tua tersebut. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Pak Azhari. Mbak Tata, terima kasih. Silakan yang lainnya, kita masih tunggu kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Pak Abu Bakar ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, sekarang ini sedang turun hujan Mbak Tata di Jejawi ya, sama Pak. Di sini juga deras banget. Ya, ini deras juga Ustaz. Mbak Tata. Begini Ustazah, pertanyaan saya tuh sering mendengar para mubaligh kita mengatakan diri itu ada dua. Ada diri terjeli, ada diri terperi. Apa itu maksudnya Ustazah? Kurang tepat. Kenapa Ustazah? Kurang menangkap saya. Pak Abu Bakar, halo. Ya. Silakan diulangi kembali Pak, agak pelan-pelan ya Pak ya. Ya, katanya para mubaligh kita, mubaligh kita mengatakan diri itu ada dua. Ada yang terjeli, ada yang terperi. Apa maksudnya yang terjeli dan terperi apa Pak? Terjeli dan terperi. Ya. Terjeli dan terperi ya? Ya. Oke. Ya, itu aja mau penjelasan. Terima kasih. Oke, baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Assalamualaikum. Ya, baik Pak Tata, terima kasih sudah dibantu tadi. Pak Abu Bakar, terima kasih atas partisipasinya. Jadi ini istilah yang pernah saya baca dalam pengajian tasawuf ya, kalau saya tidak salah ini ya Pak ya, karena memang banyak makna, tapi saya menangkapnya mungkin seperti itu gitu. Jadi jiwa, kalau bukan diri secara lahir, ini yang disebut adalah jiwa. Jiwa itu kebatinan yang terjeli itu artinya dia sensitif kepada rasa kesufian. Itu artinya orang ini ibadahnya sudah baik,
sehingga sensitivitasnya itu juga baik gitu. Jadi rasa kasih sayang, rasa prihatin, rasa ingin beribadah secara khusyuk itu senantiasa muncul di dalam dirinya. Jadi otomatis orangnya itu eh, menjadi lebih baik secara akhlaknya, kemudian juga ibadahnya insya Allah lebih baik. Dalam menjalankan kehidupannya, beliau bersikap dan bertingkah laku baik. Baik itu sesuai dengan norma. Jadi ini terjadi karena jiwanya yang sungguh yang sensitif terhadap masalah-masalah keislaman ini. Jadi dia ingin menjadi orang Islam yang baik. Kemudian kalau terperih itu, kalau di tasawuf itu, jadi menjalani segala macam kehidupan ini dengan rasa sederhana saja, sederhana dan prihatin gitu. Jadi sederhana itu sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh agama, tidak secara berlebih-lebihan. Kenapa? Karena di dalam jiwanya itu selalu terkandung rasa kasih sayang terhadap saudaranya yang lain yang dinilainya merasa kurang beruntung gitu. Jadi selalu menjaga diri agar tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena ada ancaman neraka di balik itu gitu. Nah, salah satu pengungkapannya adalah dengan selalu menjaga dirinya untuk tidak berbuat hal yang dapat menyinggung lingkungannya. Jadi tidak berlaku berlebih-lebihan, kemudian menjaga perkataannya untuk tidak menyakiti orang lain, seperti itu. Karena di dalam dirinya selalu ada rasa apa perbuatan yang dilakukannya apabila itu salah akan menimbulkan dosa, dan dosa itu akan berimbas pada kehidupan akhiratnya, yaitu pada siksa neraka. Mungkin itu jawaban dari saya untuk Pak Abu Bakar. Mbak Rata, terima kasih. Silakan yang lainnya, masih ada beberapa menit ke depan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada kami ya di 0711369977. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Kusmini Mbak Tata. Silakan Bu Kusmini. Hujan di situ enggak Mbak Tata? Deres, silakan Bu. Iya, sini deres juga. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kusmini. Iya, sehat ya Ustazah. Sehat, alhamdulillah. Semoga Bu Kusmini sehat juga ya. Iya. Yang saya tanyakan Ustazah, ini ada orang ngomong itu semaunya Ustazah, karena lidah nggak bertulang tadi Ustazah. Nah kalau ditanya itu nggak ngaku Ustazah, dia bolak-balik kata. Nah itu bertanggung jawab nggak nanti di akhirnya Ustazah. Nah itu aja Ustazah, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Ya baik Mbak Rita. Bu Kusmini, terima kasih atas partisipasinya. Jadi ini yang menjadi penggambaran negatif apabila kita tidak mampu menghargai diri kita sendiri. Salah satunya, alam itu mudah sekali berbohong. Padahal kita tahu bahwa di dalam ajaran Islam, kalau kita sering berbohong, itu kita sudah memiliki salah satu tanda orang-orang munafik. Dan orang munafik itu, Bu Kusmini, pastinya akan ditempatkan, pada akhirnya nanti akan ditempatkan di neraka, seperti itu. Jadi kalau kita berbohong, sesungguhnya kita itu sedang memberikan penyakit di dalam badan kita. Ada indikasi yang kuat, tapi saya sedang melakukan penelitian ini, tapi baru penelitian awal bahwa rasa panas dalam atau inflamasi infeksi pernapasan yang dirasakan oleh diri kita itu salah satu penyebabnya karena kalam kita atau mulut kita ini dengan ringan gampang berbohong. Jadi darah itu jadinya panas gitu. Nah, panasnya itu sehingga membuat tenggorokan kita gampang kering. Kemudian rongga udara yang ada di dalam pembuluh darah kita itu
dia gampang panas sehingga situasi di badan kita itu seringkali terkena radang mau dimanapun, tapi kebanyakannya kalau pembohong itu kebanyakannya itu adanya di tenggorokan. Itu salah satu indikator atau salah satu tanda di mana kita diberikan peringatan mungkin dari Allah itu agar kita tidak melanjutkan tindakan-tindakan kita atau sikap-sikap kita yang menimbulkan dosa seperti itu. Jadi kebohongan itu apabila kita tidak taubati tentunya akan berefek kepada kehidupan akhirat kita. Bukan hanya dosa yang kita dapatkan, tetapi kehidupan dunianya juga menjadi tidak baik. Karena apa? Karena anggapan dari orang-orang di sekitar itu, anggapan negatif khususnya, itu bisa menghambat langkah kita, menghambat kehidupan kita selama di dunia ini. Itu jawaban saya untuk buku ini, Mbak Tata. Terima kasih banyak. Ya, kita masih di bahasan religi di Mutiara Pagi hari ini. Silakan pendengar di 0711369977, 082179279090 ya. Kita masih ada kurang lebih untuk 8 menit ke depan ya untuk Anda yang bertanya kepada kami. Saya bacakan WhatsApp dulu yang udah masuk di WhatsAppnya Pro 1 dari Pak Romli di Muara Damai. Pertanyaannya adalah bagaimana nih Ustazah cara memulai atau membentuk karakter yang dulu tuh kita kurang baik ya. Kita ingin berubah menjadi baik karena ibarat pohon yang besar sudah bengkok itu kan sulit banget ya untuk meluruskannya. Nah, solusinya dan juga penjelasannya seperti apa Ustazah? Baik, terima kasih Mbak Rita atas dibacakannya pertanyaan via WhatsApp ini. Romli, terima kasih banyak atas partisipasinya. Jadi memulai membentuk karakter kalau sudah keras itu harusnya memang diawali dengan rasa pertobatan. Tobat dulu. Jadi kita pahami dulu apa kesalahan diri kita, apa kurangnya diri kita, kemudian kita berusaha untuk mentobatinya. Nah, dalam Islam itu ada caranya yang khusus. Bagaimana cara kita menghusui atau mengingatkan diri kita untuk biar tidak lupa bahwa kita ini tengah bertaubat. Maka perbanyaklah zikir. Perbanyaklah zikir untuk mengingatkan diri kita agar selalu ingat dengan Allah. Sebenarnya ini sesuatu yang ringan dikerjakan, tetapi kadang-kadang kita lupa menjaga kehusukan kita. Apabila kita sudah merasa diri kita sudah melakukan rutinitas itu dalam jangka waktu yang mungkin cukup lama, kadang-kadang kita lupa dan merasa udah benar ini gitu. Padahal maksudnya dari waktu ke waktu kita itu diinginkan untuk selalu mengupgrade atau meningkatkan pemahaman kita mengenai hal kebaikan tersebut. Agar apa? Agar kita tidak berada di satu titik yang sama. Agar kita tidak merasa lupa gitu. Karena lupa itu sudah menjadi citra diri manusia. Apabila dia melakukan sesuatu dalam kondisi yang lama, kadang-kadang merasa sudah baik, sudah benar seperti itu. Padahal maksudnya waktu yang panjang disediakan oleh Allah dalam masa pertobatan kita, itu maksudnya untuk menambah selalu pengetahuan kita, menambah terus rasa kebersyukuran kita, agar apa? Agar kehusukan itu benar-benar terjadi di dalam diri kita. Intinya bahwa di sepanjang usia kita selama masih hidup di dunia ini, Allah berikan kesempatan kita untuk selalu belajar. Tidak pernah berpuas diri pada satu titik dalam berbuat kebaikan, tetapi terus selalu mengkoreksi diri kita dalam salah satu dari metode zikir untuk kita membengkokkan karakter atau meruntuhkan karakter buruk yang sudah menetap di dalam diri kita. Apabila kita mau, itu bisa terjadi di dalam diri kita, dan apabila Allah meridhoinya, itu akan berlangsung dalam waktu yang sangat cepat. Mungkin jawaban saya semoga bisa dipahami Pak Romli dan Mbak Tata. Terima kasih.
Ya, lanjut lagi. Ini ada Pak Wadi di Kalimantan Barat, Ustazah. Assalamualaikum. Pertanyaannya adalah akhlak itu terbagi berapa ya Ustazah? Katanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak dan firman Allah bahwa Dia menciptakan manusia untuk menyembah Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih mereka atas dibacakan di pertanyaan via WhatsApp ini. Jadi akhlak itu Wadi terbagi dua. Ada akhlakul karimah dan satu lagi akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah adalah sikap karakter yang baik. Kemudian akhlakul mazmumah adalah sikap atau karakter yang buruk. Nah, dari yang dua ini mempunyai turunannya yang banyak. Jadi datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah untuk membetulkan akhlak manusia dari hubungannya manusia dengan manusia dan hubungannya manusia dengan Tuhannya. Kedua hal ini adalah hal yang sungguh penting untuk mendukung kesuksesan hidup di muka bumi ini. Nah, akhlakul karimah itu ada terbagi lagi. Ada akhlak secara karakteristik lahir dan juga akhlak secara karakteristik batin. Karena dua hal ini memang menempel dalam tubuh manusia. Jadi karakter yang mungkin ada pembicaraan atau sikap tubuh secara lahir itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Juga ada karakter batin. Karakter batin itu juga harus kita support dengan ilmu dan pengetahuan. Karakter batin ini terkait dengan ibadah dan hubungan kita dengan Tuhan kita. Karena seperti dijelaskan di depan tadi, sesungguhnya semua karakter lahir, tingkah laku kita, dan semua hal nyata yang kita lakukan, itu supportingnya atau pendukungnya itu dari karakter batin. Salah satunya adalah keikhlasan. Kita harus mendidik diri kita untuk selalu belajar ikhlas dari waktu ke waktu sehingga mencapai kebaikan. Mungkin belum sempurna, tetapi kebaikan itu bisa kita dapatkan atau bisa kita susun sendiri apabila kita mau. Dan ini berujung menjadi akhlakul karimah tadi. Sebaliknya, apabila kita menggunakan semua fasilitas di tubuh kita ini untuk berbuat yang tidak baik, ingin memenangkan ego kita sendiri, kemudian kita mencari pembenaran-pembenaran yang ukurannya itu kita buat sendiri, maka ujung-ujungnya kita akan memiliki akhlakul mazmumah tadi, karakter yang buruk tadi, dan itu tentunya akan menghasilkan dosa, menjauhkan diri kita dari berkah yang Allah limpahkan. Mungkin itu jawaban saya untuk Pak Wadi. Mbak Tata, terima kasih banyak. Baik, Ustazah, Pak Wadi merupakan pendengar dan juga penanya kita di kesempatan terakhir ya untuk di bahasan religi di pagi hari ini. Nah, sebelum diakhiri, apa yang mau disampaikan untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan, Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Tata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kita ini adalah struktur sesuatu yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini selalu butuh bantuan dari kanan dan kiri, bahkan dari atas dan bawah kehidupan kita. Maka dari itu, untuk mengatasi cobaan dan rasa keburukan yang muncul dari godaan setan tadi, sebaiknya kita selalu menambah pengetahuan kita agar kita ini menjadi makhluk yang layak untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga diri kita itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena ini adalah cara kita untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang diberikannya. Memberikan karakter yang baik kepada lingkungan kita, pada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita, tentunya akan menjadi jalan ibadah terbaik kita juga untuk mendukung kita agar dapat mendapatkan hasil yang baik, sehingga kita akan merasakan bahagia hidup di muka bumi ini. Marilah saudaraku, kita jaga diri kita jaga makanan kita, sehingga
itu hanya ada makanan yang baik dan halal, dan akhirnya itu akan berefek pada karakter kita, akan menjadi lebih baik, dan insya Allah kita akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Terima kasih banyak atas semua partisipasi pada pagi hari ini. Semoga obrolan kita pada pagi hari ini menjadi jalan hidayah ilmu yang lebih baik, meningkatkan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meningkatkan juga citra diri kita di hadapan saudara-saudara kita sesama manusia, sehingga ujung-ujungnya akhirat kita akan berbuah surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas semua kekurang pantasan dalam pemaparan pada pagi hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak kepada perusahaan yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa ngobrol di sini. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Erika, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, WhatsApp 082179279090. Selanjutnya kami akan sampaikan berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.